wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdal dari program studi ilmu kelautan angkatan 2016. Saya adalah KKN 2020 yang berada di Desa Suarga Barat. Dan pada video kali ini saya akan menampilkan profil desa serta pengenalan daerah di Suarga Barat. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini Pak, perkenalkan kami ini dari KKN Stiper angkatan 2020. Jadi kami di sini terdiri dari perwakilan kelompok 7 dan kelompok 8. Nah, saya sendiri bernama Ahmad Maulana Zulfikar, jurusan Teknik Pertanian, studi minat energi dan mekanisasi pertanian. Di sebelah saya di sini Nama saya Rifdal dari jurusan ilmu kelautan angkatan 2016. Nama saya Nepi, saya dari jurusan Kehutanan angkatan 2017. Nama saya Zahra Nurha Fitri dari program studi agroteknologi angkatan 2017. Jadi begini Pak, mungkin Bapak bisa perkenalan singkat seperti itu Pak. Oke, nama saya Muhammad Yamani, Kepala Desa Suarga Barat. Oke Pak, mohon maaf ini Pak, sudah berapa lama menjabat sebagai kepala desa di Desa Suarga Barat? Sudah 3 tahun dan ini jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Dari 2017 sampai saat ini. Di Desa Suarga sendiri Pak, terdiri dari berapa dusun Pak? 10 dusun. 10 dusun ya. 10. Dan untuk RT-nya Pak? 56 RT. 56 RT. Mayoritas masyarakatnya itu Pak bekerja sebagai apa Pak? Mayoritas penduduk di Desa Suarga Barat penghasilan atau pekerjaan mereka karyawan swasta atau pekerja tambang perusahaan. Di Desa Suarga Barat sendiri nih memiliki potensi Pak ya? Ya. Kira-kira menurut Bapak potensi yang paling menonjol nih di Desa Suarga Barat itu apa? Potensi yang ditonjolkan di Desa Suarga Barat, kami melakukan visi misi kepala desa, yaitu desa mandiri berbasis agrowisata. Jadi di sini potensinya wisata, yang mana wisata ini terletak di TNK, di Pripap dan Mentoko. Itu yang pertama. Yang kedua, wisata kuliner, wisata batik, dan wisata tari. Dari ada beberapa suku di sini, kayak suku tari Toraja atau tari Timur, itu juga Itu ya. yang kami angkat, yang kami gali untuk dipersembahkan kalau misalnya ada wisata yang mau ke orang yang mau ke sana, ada acara, kita tampilkan. Ada acara penyambutan gitu. Terus Pak untuk pendidikan sendiri di sini ada berapa sekolah gitu Pak ya? Pendidikan di sini SD, SMP, dan sementara SMA belum ada. Jadi kalau untuk SMP-nya ada 2, ya, SMP BPSB sama SMP 4 di Prodesa sana. Oh ya, 3 sama ada juga SMP-nya SMP Darussalam. Ya, itu SMP terpadu Darussalam. Sama kalau SD-nya ada SD 003, ada SD BPSB, ada juga SD Darussalam. Ya. Kalau mayoritas agama nih Pak di Desa Suarga Barat? Mayoritas terbanyak ya agamanya Islam. Selain itu yang lain ada Kristen, ada juga Hindu, ada pura kan di atas. gitu Pak ya. Untuk kayak rumah sakit Pak ada kah di Desa Suarga Barat gitu? Di Suarga Barat rumah sakit tidak ada, cuma ada klinik kayak SOS, sama ada klinik di Purwoskabo. Sama fasilitas kesehatan lainnya ya paling pusban. Ya. Nah sampai ini Pak, ini kan kita sedang menghadapi masa pandemik ini Pak ya. Ya. Apakah berdampak secara sosial dan ekonomi terhadap desa Pak? Ya pasti ada dampaknya. Terutama kalau untuk sosialnya, kita dijaga jarak, ngobrol tidak boleh terlalu lama, interaksinya, artinya itu. Yang kedua, orang juga berusaha juga terkendala, tidak mungkin yang tadinya bisa kesana kemari untuk masyarakat bisa beli, akhirnya kan
terbatas waktu apa segala, terus penghasilan juga ada yang di PHK dari perusahaan kan, yang apalagi perusahaannya yang nggak terlalu apa namanya menonjol, akhirnya mereka nggak bisa menggaji karyawannya karena sudah COVID ini ya, itu dampaknya akhirnya mereka di PHK dan nganggur gitu. Ini kan kami dari mahasiswa KKN, Pak. Terus selama pandemi ini, kedatangan kami di sini apakah diterima dengan baik atau gimana, Pak? Maksudnya kan ini selama pandemi kan, Pak, ya? Iya, terus melaksanakan KKN di Desa Swarga Bara. Pada dasarnya tanggapan dari kami Bapak, ya? pasti kan menerima namanya apa program ataupun adik-adik di sini untuk melanjutkan studi kan, penelitian apa segala pasti kita terima dengan baik, tapi dengan catatan kan, karena ada juga hal-hal yang tidak bisa seperti yang biasanya kan, artinya kayak itu tadi, mungkin kalau KKN kan mungkin biasanya ngumpul atau anu tuh dijaga, terus misalnya rapat di ruangan misalnya nggak boleh terlalu lama. Nah, artinya tidak seperti yang biasa kita bebas kan gitu. Nah, pasti kita terima, tapi dengan tetap protokol atau protap COVID kan gitu, tetap gitu. Iya Pak, saya mau menanyakan apakah di kantor desa ini khususnya sudah menghimbau masyarakatnya untuk melaksanakan protokol-protokol kesehatan? Sudah, maksudnya kami dari pemerintah desa sudah melakukan woro-woro ya, artinya himbauan-himbauan melalui toa atau apa namanya keliling pakai mobil, di situ kita berikan mereka arahan, pakai masker kalau keluar rumah, terus jaga jarak kalau misalnya di tempat keramaian, itu sudah kita lakukan, dan juga kita sudah melakukan penyemprotan di ruangan terbuka misalnya kayak tempat bermain atau sekolah, kita sudah lakukan penyemprotan, gereja, musola, apa namanya, dan masjid sudah semua kita lakukan. Tapi ini juga nanti akan berlanjut lagi karena kemarin sudah ada kita dapat bantuan lagi dari pemerintah kabupaten, semprotan dan juga alat semprot sama ini apa namanya desinfektannya sebanyak 20 liter itu kemarin kita akan agendakan lagi untuk penyemprotan lagi. Karena hari ini tapi karena kendala jadi mungkin hari ini di cancel, jadi mungkin nanti kita agendakan lagi. Nah, kami berharap nanti adik-adik bisa ikut di dalam kegiatan mungkin penyemprotan ataupun nanti woro-woro ke masyarakat untuk menghimbau lagi kepada masyarakat. Kami biasanya melibatkan Babinsa sama Babin Kamtipmas di desa ini untuk keliling gitu. Kalau untuk selain penyemprotan nih Pak, apakah di setiap rumah warga itu tersedia disinfektan sendiri? Kemarin kita sempat bagikan disinfektan ke tiap RT dan untuk disemprotkan ke rumah-rumah warga masing-masing RT. Itu sudah kita lakukan, dan kemarin juga kita semprot juga di RT-RT yang ada rumah-rumah ibadah atau rumah-rumah tempat-tempat bermain anak-anaknya, kita semprot juga. Penanganan COVID sendiri itu Pak di Desa Swarga Bara itu seperti apa? Penanganannya kami ya seperti yang saya sudah lakukan kemarin, tetap ada jenjangnya ya, artinya dari RT lapor ke pemerintah desa, karena di pemerintah desa di Desa Swarga Bara sendiri kan sudah ada namanya posko COVID itu sendiri. Jadi dari RT, desa, kecamatan, jadi kita berjenjang, artinya melakukan penanganan kalau misalnya ada yang terindikasi kena atau sakit atau apa, mereka RT laporkan ke pemerintah desa, pemerintah desa laporkan ke posnya di kecamatan. Nanti kecamatan yang akan merespon dan langsung dia UPT Puskesmasnya yang turun untuk ngecek atau untuk mendata, langsung ngecek dan apakah ini teridentifikasi virus COVID atau enggak, atau penyakit biasa kan gitu. Jadi alurnya begitu. Nanti kalau misalnya ada ternyata terjangkit virus, ya langsung dikarantina di
yang tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah, apakah itu nanti di Kulungga atau di hotel biasanya. Dan dari masyarakatnya sendiri Pak, dalam menghadapi COVID ini, apakah benar-benar sudah mematuhi protokol kesehatan atau gimana Pak di Desa Swarga Barat sendiri? Di Desa Swarga Barat untuk masyarakatnya sebagian besar mungkin masih kurang ya kesadarannya, tapi sebagian kecil aja yang ada. Artinya contoh misalnya kita di tempat keramaian, misalnya tempat belanja sekarang sudah pada kendor kan, sudah kurang, ada yang udah nggak pakai masker, terus ada juga dari masyarakat sendiri yang sudah bergelombol nggak jaga jarak, misalnya di tempat-tempat ngopi atau kafe-kafe itu sudah istilahnya rame lagi kan, walaupun sebenarnya pandemi ini belum ada nurun kan, masih naik, tapi mereka juga nggak, artinya sudah merasa biasa, mungkin tidak mengindahkan lagi sudah dengan himbauan dari baik pemerintah desa, dari pemerintah kecamatan, kabupaten, ya mungkin dianggap sudah biasa. Mungkin nanti tahun kedua depan juga mungkin ya lebih dianggap sudah nggak masalah, mungkin gitu kan. Untuk akses tempat ibadah nih Pak, sudah diperbolehkan Pak ya kalau di Desa Swarga Barat? Untuk orang yang beribadah seperti di masjid atau gereja itu sudah diperbolehkan, tapi tetap melakukan protap, dalam artian di masjid misalnya tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Hanya saja memang kebanyakan kalau saya lihat jaga jarak masih, rata-rata di masjid masih jaga jarak, cuma yang enggak masker. Sekarang mayoritas nggak pakai masker saudara di masjid, tapi kalau jaga jarak masih. Terima kasih Pak atas waktunya nih Pak ya. Kurang lebih dan mohon dimaafkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya perkenalkan diri dulu Pak. Kami dari mahasiswa Stiper jurusan ilmu kedokteran sedang melakukan kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata di daerah Desa Swarga Barat sini, dan kebetulan kami ada tugas untuk membuat video untuk mewawancarai RT masing-masing di sini Pak. Jadi yang mau saya tanyakan di sini, kondisi daerah di RT sini bagaimana ya selama pandemi COVID-19? Oh ya, aman-aman aja sih. Karena jarang juga yang keluar. Orang masuk keluar itu jarang juga, hampir tidak ada. Cuma 1-2 aja yang baru pulang. Berarti yang jarang. Iya jarang. Tapi kalau di daerah saya itu aman-aman aja kan. Tidak ada yang terdampak di sini Pak ya? Tidak ada. Cuma pulang dari pesantren, yang kebanyakan dari pesantren kalau wilayah saya. Dari pesantren tapi tidak ada gejala, cuma dia aja Lockdown sendiri ya? iya, di rumah mandiri sendiri. Jadi pekerja di sini Pekerjaan masih jalan normal. tidak dirumahkan Pak ya? Enggak, masih normal seperti biasa. Cuma penghasilannya aja yang berkurang, untuk pedagang-pedagang itu berkurang. Yang penjual-penjual di sini. Iya, penjual-penjual keliling itu yang berkurang banyak dia. Kalau untuk cara menghadapi pandemi di RTS ini bagaimana? Di sini cuma melakukan rutin untuk semprot, apa itu namanya yang ada itu? Ya itu semprot itu aja, itu 1 minggu sekali masih rutin gitu. Terus kegiatan di masjid itu, nah itu yang dijalankan karena rutin kan di masjid itu 5 waktu kan. Nah itu tetap dijalankan. Berjalan cuma ya. Masih sesuai protokol kesehatan. Iya, Pak ya? sesuai protokol. Di RT sini Pak ada nggak orang usaha kayak pengrajin batik atau orang usaha buat yang tentang pertanian gitu? Batik nggak ada di sini Pak.
pertanian juga orang Biasanya orang apa ya? Yang beternak gitu atau apa di sini nggak ada Pak. nggak ada di sini, nggak ada. Yang ada di RT 11 sama RT 13 yang ada kambing ya, di kambing. Kalau di sini nggak ada. Pengobatan alternatif yang ada itu pun perorangan, bukan kelompok. Iya, sendiri. Ada di belakang, ujung belakang. Kalau kelompok-kelompok yang kayak kelompok tani, peternakan itu enggak ada. Mungkin itu aja dulu Pak. Makasih Pak ya. Yuk.